Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang terdiri dari anggota Tiara Ayu Paramudita, Syafiq Muhammad Al-Fahri, Lutfiah Amna, Asporoni, dan Muhammad Rizky Saputra. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Asparoni. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakatun atau zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Atau kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisbah. Diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Macam-macam zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan sekali setahun, yang saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa', yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per orang sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sa' kurma atau sa' gandum. Karena hamba saya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslim. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Menurut bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali-kali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpannya. Menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut ghalibnya atau lazim. Sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Syarat mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky. Oke, saya akan menjelaskan tentang Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Di Indonesia sendiri, tugas mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan,
serta mengatur segala urusan zakat dan sedekah ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Secara singkat, Basnas didirikan oleh pemerintah lewat usulan Kementerian Agama. Sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat berstatus swasta. Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dalam membantu Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Lanjut. Fungsi dan tujuan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Secara umum, baik Basnas maupun LAZ memiliki fungsi dan peranan yang sama, yakni yang A, mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat atau muzaki. Yang B, mendata orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahiqo. Yang C, mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzaki perorangan atau badan. Yang D, mencatat zakat masuk dan keluar. Yang E, menjaga harta zakat. Dan yang F, membagikan zakat kepada mustahik. Saya akan serahkan ke moderator. Selanjutnya dijelaskan oleh Syafiq. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat didirikan dengan tujuan membantu Basnas dalam proses pengumpulan, pencatatan, sampai pendistribusian zakat kepada mustahik. Selain itu, baik Basnas maupun Lembaga Amil Zakat sama-sama memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, menaikkan fungsi peranata keagamaan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta menaikkan nilai dan daya guna zakat. Tidak seperti panitia pengumpulan zakat tradisional, Basnas maupun LAZ terdiri dari SDM yang profesional dan oleh karena itu memiliki program evaluasi serta peraturan yang lebih jelas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tugas Lembaga Amil Zakat adalah memastikan pengelolaan zakat lebih transparan dan profesional. Lanjut. Keanggotaan Badan Amil Zakat. Keanggotaan Basnas terdiri atas 11 orang anggota, yakni 8 orang dari unsur masyarakat atau ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam, dan 3 orang dari unsur pemerintah, ditunjuk dari kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Basnas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja Basnas dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Anggota Basnas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota Basnas dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan dari DPR, sedangkan ketua dan wakil ketua Basnas dipilih oleh anggota. Penjelasan selanjutnya oleh Lutfiah Amnah. Pembahasan selanjutnya adalah kewajiban Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Pertama, segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. Yang kedua, menyusun laporan termasuk laporan keuangan. Yang ketiga, mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa. Yang keempat adalah menyerahkan laporan kepada pemerintah. Syarat pendirian Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Untuk mendapat pengukuhan sebelumnya, calon LAZ
harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang A, akta pendirian atau berbadan hukum. Yang B, data muzaki atau yang membayar zakat dan mustahik orang yang berhak menerima zakat. Yang C, daftar susunan pengurus. Yang D, rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang E, neraca atau laporan posisi keuangan. Dan F, surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila Dipadang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan. Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti di pusat oleh Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, di daerah kabupaten atau kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, sedangkan kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.